Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami tolak. Fasl menjelaskan hukum-hukum permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tolak. Wahwa lugotan tolak menurut istilah bahasa halul qayyid, yaitu melepaskan ikatan. Wasyar'an tolak menurut istilah agama, yaitu ismun lihalil qayyid nikah, suatu nama untuk melepaskan ikatan pernikahan. Jadi tolak menurut istilah agama yaitu suatu nama untuk melepaskan ikatan pernikahan. Wa yustaratu linufudihi, disyaratkan supaya terjadinya sahnya jatuhnya tolak. At-taklif, suami tersebut harus mukalaf, harus balik berakal. Yang kedua, syarat bisa sahnya jatuhnya tolak wal ikhtiar. Suami yang mengucapkan kata-kata talak yaitu ikhtiar atas dasar kehendak diri sendiri. Tapi kalau misalkan suami dipaksa untuk menjatuhkan talak, misalkan dipaksa oleh orang lain, suruh menjatuhkan talak kepada istrinya, maka terbagi kepada dua, menjadi tolaknya tolak kinayah. Ketika ia meniati tolak, maka jatuh tolaknya, tapi ketika ia tidak meniati tolak, maka tidak jatuh tolaknya. Jadi kalau misalkan ada suami dipaksa harus menjatuhkan talak entah oleh hakim atau misalkan oleh orang lain, maka terjadi tolaknya tolak kinayah. Nanti insya Allah pembahasannya di depan. Wa amma sakron, adapun orang yang mabuk-mabukan, adapun orang yang mabuk, payan fudu tolakuhu ukubatan lahu. Kalau misalkan orang yang mabuk, misalkan habis minum minuman lalu ia pulang ke rumah mengucapkan kata talak kepada istrinya, payan fudu tolaku, maka tolaknya jatuh. Alasannya ukubatan lahu. Ukubatan lahu sebagai hukuman bagi orang yang mabuk tersebut. Jadi kalau misalkan orang mabuk tetap. Payan fudu tolaku, tolaknya tersebut dihukumi jatuh, dihukumi sah. Wa tolaku dorbani sorihun wa kinayatun. Tolak terbagi kepada dua macam. Yang pertama tolak sorih, tolak dengan secara kata-kata jelas. Wa kinayatun, yang kedua tolaknya tolak kinayah. Fasorih la yahtamil gairo tolak. Tolak sorih adalah tolak yang menggunakan bahasa yang tidak mungkin diarahkan kepada selain tolak. Jadi tolak sorih tolak yang kata-kata jelas. Tolak sorih tersebut tolak yang menggunakan bahasa yang tidak bisa, yang tidak mungkin diarahkan kepada selain tolak. Jadi jelas kalau misalkan tolak sorih khusus diungkapkan, khusus digunakan untuk menjatuhkan talak. Nah, maka kata-kata tersebut disebut dengan kata tolaknya tolak sorih. Wal kinayatu matuh tamaluhu goirohu. Tapi kalau misalkan tolak kinayah, sedangkan tolak kinayah yaitu tolak yang menggunakan bahasa yang memungkinkan jatuh kepada tolak dan mungkin jatuh kepada selain tolak. Jadi kalau misalkan tolak kinayah mempunyai standar ganda, bisa ditujukan kepada tolak dan bisa ditujukan kepada selain tolak. Misalkan seperti ini, suami mengucapkan kepada istrinya, contoh kata suami, kamu seperti ibu saya. Atau misalkan pulang saja ke rumah, pulang saja ke rumahmu, dan kata-kata yang lainnya. Kata-kata tersebut kata-kata kinayah, tolak kinayah. Kalau misalkan tolak kinayah diniati mentalak, maka jatuh talak. Tapi kalau misalkan tidak diniati talak, maka tidak jatuh. Walau talafadhu zauz bisori wa qala lam urid bihi talaq lam yuqbal qauluhu. Jika suami mengucapkan bahasa talak sori, seperti bahasa talak sori, kamu saya talak, kata-kata tersebut kata-kata tolak sori. Jika suami mengucapkan kepada istri, mengucapkan dengan kata-kata tolak sori, lalu suami tersebut mengakui lam urid bihi tolaku, suami tersebut tidak menghendaki bahasa tersebut untuk mentalak, maka lam yukbal qauluhu, kata-kata suami tersebut tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diterima. Jadi kalau misalkan sang suami mengucapkan bahasa tolak sorry, lalu suami tersebut tidak bermaksud untuk mentalak, maka tetap talaknya jatuh. Jadi kalau misalkan talak sorry, walaupun dilakukan dengan bercanda,
walaupun dilakukan dengan cara misalkan lagi marah, lagi bercanda, prank dan lain-lainnya, mengucapkan kata-kata talak sori, maka talak tersebut dihukumi jatuh. Misalkan prank, misalkan cuman sekedar hiburan-hiburan, misalkan hanya sekedar kejutan, mengucapkan kata talak sori, kamu saya tolak, maka walaupun dengan cara misalkan bercanda atau misalkan lagi marah, jika menggunakan kata talak sori, kata-kata talak yang jelas, maka talaknya dihukumi jatuh. Fasorihu talatatu alpadin. Cuman talak sori yaitu ada 3 lafaz. Talak sori ada 3 kata. Yang pertama atolaku, yang pertama yaitu lafaz tolak. Seperti wamastukominhu dan lafaz yang diistikok dan lafaz yang diambil dari kata tolak. Seperti katolak tuki wa angti tolik wa mutolikotun. Misalkan katolak tuki seperti saya mentalakmu. Angti tolikun, kamu wanita yang tertalak. Wa mutolakotun, kamu orang yang ditalak, dan lain-lainnya. Jadi yang pertama kata tolak sori yaitu tolakun. Wa mastuqobihi, dan kata-kata yang diambil dari lafaz tolak. Seperti tolak tuki, angti tolikun, wa mutolakotun, dan lain-lainnya. Yang kedua kata tolak sori yaitu wal firoh. Yang ketiga wasiroh. Seperti misalkan kafarok tuki wa angti mufarokotun wasaroh tuki wa angti musarrohotun. Seperti farok tuki, saya memisahkanmu. Misalkan terus wa angti mufarokotun, kamu saya pisah, kamu saya pisah. Nah, kata-kata tersebut termasuk ke dalam kata-kata tolak sori. Jadi kata tolak sori ada 3. Yang pertama tolak, yang kedua firoh, yang terakhir sarroh. Jika menggunakan kata tersebut, 3 kata tersebut, maka termasuk kepada talaknya talak sori. Wa minas sori aidon al-hulhu indakarul malu wa kadal mufadatu. Jadi di antara bentuk tolak sori, di antaranya yaitu hulu. Artinya hulu menjual talak. Misalkan kata sang istri kepada sang suami, kata sang istri, saya ingin ditalak. Kata sang suami, siap, saya bisa nalak kamu asal harus membayar misalkan 10 gram. Istri tersebut menyanggupi membayar 10 gram. Jadi membeli talak, atau misalkan suami menjual talak kepada istri, itu namanya hulu. Nah, kalau misalkan hulu termasuk kepada talaknya talak sori, tidak harus diniatkan lagi. Wala taftakiru sorihu tolaki ila biniyatin. Bentuk talak sori, bentuk talak hulu, bentuk talak hulu, bentuk talak sori tidak butuh pada niat. Jadi talak sori seperti misalkan lafaz tolak, lafaz firok, lafaz sarroh, lafaz tolak hulu, maka yang 4 tersebut tidak membutuhkan kepada niat. Jadi langsung jatuh seketika, tidak membutuhkan kepada niat. Wa yustasnal mukroh ala tolaki fasorihu kinayatun fi haqihi inna wa illa fala. Tapi kalau misalkan menggunakan lafaz tolak sori, tapi tolak sorihnya mukroh, suami tersebut dipaksa. Misalkan kata seseorang diancam, suami tersebut diancam suruh mentalak sang istri. Hakim misalkan, atau misalkan orang lain memaksa suami harus menjatuhkan talak kepada sang istri, jadi mukroh. Posisi suami jika terjadi talaknya talak mukroh yang dipaksa harus menjatuhkan talak, maka tergantung kepada niat sang suami. Jika di dalam hatinya meniati untuk menjatuhkan talak, maka terjadi talak. Tapi kalau misalkan di dalam hatinya tidak ada niat talak, maka tidak terjadi talak. Misalkan kata seseorang yang memaksa sang suami harus menjatuhkan talak kepada sang istri. Kata sang suami, anti tolikun, kamu ditalak. Misalkan kamu ditalak, kamu tertalak. Atau mutolakotun, kamu wanita yang tertalak. Nah, kata-kata tersebut termasuk kata-kata tolak sori.
Tapi kalau misalkan mukroh dipaksa oleh orang lain atau hakim, maka tergantung niat sang suami. Jika sang suami meniati menjatuhkan talak, maka jatuh talak. Tapi kalau misalkan tidak meniati menjatuhkan talak, maka tidak jatuh talak. Wal kinayatu kullu lafdih tamala talak wa ghairuhu wa yaftakiru ila niyat. Yang kedua talaknya talak kinayah. Talak kinayah bentuk lafaz yang memungkinkan diarahkan kepada talak dan memungkinkan diarahkan kepada selain talak. Jadi kalau misalkan talak kinayah mempunyai standar ganda, bisa diarahkan kepada talak, bisa diarahkan kepada selain talak. Namun talak kinayah tersebut yaftakiru ila niat, dibutuhkan kepada niat. Jika misalkan seseorang mengucapkan talak kinayah terus ia meniatkan, maka terjadi talak. Jadi kalau misalkan talak kinayah bisa sah, bisa jatuh talak kinayah dengan syarat yaftakiru ila niat, membutuhkan kepada niat. Fa inna wabil kinayah atolak, sehingga jika lapan kinayah tersebut diniati untuk menjatuhkan talak, maka talak tersebut jatuh. Jadi kalau misalkan talak kinayah diniati untuk menjatuhkan talak, maka talak tersebut dihukumi jatuh. Kalau misalkan talak mempunyai standar ganda, bisa digunakan kepada talak, bisa digunakan kepada selain talak. Talak kinayah bisa lulus, talak kinayah bisa jatuh, diharuskan, disyaratkan harus meniati. Sang suami tersebut meniati menjatuhkan talak. Misalkan, wa kinayatu tolak ka'angti bariyatun. Contoh misalkan bentuk-bentuk tolak kinayah ka'angti bariyatun kholiyatul haqi bi ahlika wa ghairi dalika mimma huwa fil mutawalat. Misalkan bentuk talak kinayah seperti angti bariyah, engkau adalah wanita yang bebas dariku. Angti bariyatun, engkau adalah wanita yang bebas dariku. Jika sang suami meniati tolak, maka jatuh tolak. Tapi kalau misalkan sang suami tidak meniati tolak, maka tidak jatuh tolak. Seperti angti bariyatun, kamu wanita yang bebas. Tapi kalau misalkan di dalam hati sang suami niat menjatuhkan talak, maka jatuh talak. Tapi kalau misalkan tidak menjatuhkan, tidak ada niat menjatuhkan talak, maka tidak terjadi talak. Contoh misalkan, kata sang suami, udah kamu pulang saja ke rumahmu. Tapi kalau misalkan sang suami meniati talak, maka jatuh talak. Tapi kalau misalkan tidak meniati talak, maka tidak jatuh talak. Contoh, misalkan, ilhaqi bi ahlika, temuilah keluargamu. Kata sang suami, ilhaqi bi ahliki, ilhaqi bi ahliki, temuilah keluargamu. Jika sang suami meniati talak, maka jatuh talak. Jika tidak meniati talak, maka tidak jatuh talak. Jadi diulang, yang namanya tolak kinayah, suatu kata, suatu lafaz yang bisa mengarah kepada talak dan bisa mengarah kepada selain talak, tergantung niatnya. Jika niat menjatuhkan talak, maka jatuh talak. Jika tidak ada niat untuk menjatuhkan talak, maka tidak ada talak. Wa ghairi dalika mimma huwa mutawalat, dan selain kata-kata tersebut yang dijelaskan di dalam kitab-kitab yang luas pembahasannya. Karena di sini kita membahas kitab Fathul Qorib, jadi hanya membahas masalah Fathul Qorib yang hanya ada di teks. Kalau misalkan lebih luas bisa dicari di Tauseh, Bajuri, Iqna, dan yang lain-lainnya. Wan nisa'u fihi ay tolaki dorbani, wallahu a'lam bishawab.